Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan soliha? Ibu guru harap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan dan cara merawat hewan. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita buka dulu pelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang manfaat hewan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, Bu Guru akan membacakan sebuah dalil yang memberikan kita bahwasanya hewan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tai dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Quran Surat An-Nahl ayat 66. Baiklah, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui salah satu manfaat hewan dalam kehidupan kita. Untuk mengetahui manfaat yang lebih banyak dari hewan, sekarang ayo kita baca dulu bacaan berikut ini. Edo merupakan seorang peternak ayam. Setiap hari, ia menghasilkan 2 keranjang telur ayam. Setiap awal bulan, Edo menjual ayamnya kepada tukang daging. Setelah ayam dipotong, Edo mendapatkan bulu ayam yang akan ia jual kepada pengrajin kemoceng. Ia juga mendapatkan penghasilan dari menjual kotoran ayam yang dibeli oleh tukang kebun. Dari teks di sini dapat kita ketahui manfaat ayam ada banyak ya nak. Yang pertama, ayam dapat menghasilkan telur dan daging untuk kita konsumsi. Selanjutnya, bulu pada ayam dapat kita gunakan untuk dijadikan kemoceng. Selain kemoceng, kita juga bisa gunakan untuk kerajinan tangan lainnya. Selanjutnya, kotoran ayam pun dapat berfungsi oleh tukang kebun sebagai pupuk alami. Baiklah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang macam-macam hewan. Ada 3 macam hewan. Yang pertama, hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang menghasilkan manfaat. Yang kedua, hewan liar atau buas adalah hewan yang tidak pernah dipelihara karena berbahaya. Namun beberapa kasus membuktikan hewan liar dapat dipelihara untuk dilestarikan, seperti pada kebun binatang. Selanjutnya, di sini ada hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan-hewan yang dipelihara untuk kesenangan pemiliknya. Baiklah, di sini kita masuk ke manfaat hewan. Yang pertama, hewan dapat dijadikan bahan makanan. Kita memperoleh daging, susu, dan telur asalnya dari hewan. Selanjutnya, di sini hewan dapat dijadikan bahan pakaian. Seperti yang kita bisa lihat, di sini ada kain sutra. Apakah anak-anak tahu kain sutra berasal dari mana? Ya, benar sekali. Ini adalah asal dari kain sutra, yaitu kepompong ulat sutra. Yang mana kita dapatkan hasilnya dari ulat sutra. Selanjutnya, di sini ada obat-obatan. Hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan, seperti cacing untuk obat penyakit tipus. Selanjutnya di sini, hewan dapat dimanfaatkan tenaganya. Seperti pada digambar, ada sapi yang dimanfaatkan oleh para petani untuk membajak sawah. Lalu, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Di sini ada kuda yang dimanfaatkan untuk delman. Beberapa daerah juga memanfaatkan sapi dan kerbau sebagai alat transportasi atau untuk mengangkat barang. Selanjutnya,
Di sini hewan dimanfaatkan sebagai pemburu atau pelacak, dapat juga digunakan sebagai penjaga. Contohnya adalah anjing. Lalu yang terakhir, hewan dapat dijadikan hewan peliharaan. Setelah kita belajar beberapa manfaat dari hewan, apakah anak-anak bisa menyebutkan manfaat hewan di bawah ini? Di sini ada hewan lebah. Hewan lebah berguna sebagai penghasil madu. Selanjutnya di sini ada kuda. Kuda dapat dijadikan alat transportasi atau untuk mengangkat barang. Di sini ada angsa, bisa juga bebek. Angsa dan bebek dapat dimanfaatkan manusia untuk diambil daging dan telurnya. Dapat juga diambil bulunya. Selanjutnya ada hewan sapi. Adakah yang tahu manfaat dari sapi? Benar sekali, sapi banyak sekali manfaatnya. Daging dan susunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sedangkan kulitnya dapat dijadikan beduk dan tanduknya dapat dijadikan kerajinan tangan. Selanjutnya di sini ada kelinci. Kelinci dapat dijadikan hewan peliharaan dan dapat juga dijadikan bahan makanan. Lalu di sini ada hewan kambing. Sama seperti sapi, daging dan susu kambing dapat digunakan sebagai bahan makanan, sedangkan kulit dan tanduknya dapat dijadikan kerajinan tangan. Setelah kita belajar beberapa manfaat hewan, mintalah link pada gurumu untuk mengerjakan live worksheet. Selanjutnya, di sini ibu guru akan membahas tentang mengapa kita harus berbuat baik kepada hewan. Ada beberapa hadis yang dapat menjadi acuan mengapa kita harus berbuat baik kepada hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau bisa kita sebut hewan, terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu, kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani dengan yang ada di langit. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Dari kedua hadis tersebut, kita bisa tahu alasan mengapa kita harus berbuat baik kepada hewan. Berikut, ibu guru akan menjelaskan adab terhadap hewan. Yang pertama, kita harus peduli terhadap hewan. Bagaimana sih peduli itu? Yang dimaksud peduli adalah kita harus mengobati saat hewan sedang sakit. Lalu adab yang kedua adalah menyayangi. Apa yang dimaksud dengan menyayangi? Yang dimaksud dengan menyayangi hewan adalah memberi makan dan minum hewan tersebut. Lalu tidak menyiksa. Tidak menyiksa di sini dapat kita kaitkan saat kita menyembelih hewan untuk dijadikan bahan makanan. Sebelum menyembelih hewan, buatlah hewan tersebut merasa nyaman dan tidak takut terhadap kita. Lalu adab yang terakhir adalah bersyukur. Bagaimana bersyukur terhadap hewan? Yaitu dengan cara menjaga kelestarian hewan agar tidak punah. Baiklah, sekarang kalian boleh buka buku kalian halaman 52 sampai 55. Bacalah teks pada halaman 52 dan 53, lalu kerjakan latihan pada halaman 54 dan buatlah karangan pada halaman 55. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang harus kita jaga dan lestarikan keberadaannya, karena banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari hewan. Namun pemanfaatan hewan tidak boleh berlebihan dan harus dalam batas wajar. Jika kita memanfaatkan hewan secara berlebihan, maka dapat menyebabkan kepunahan bagi hewan tersebut.
Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.